saja ku tak mampu untuk pergi menjauh darimu, meski hatiku ragu. Tak di sampingku setiap waktu, ku sadari aku cinta padamu. Meski ku bukan yang pertama di hatimu, tapi cintaku terbaik untukmu. Meski ku bukan bintang di langit, tapi cintaku yang terbaik. Jujur saja ku tak mampu hilangkan senyummu di mataku, meski hatiku ragu. Kau tak di sampingku setiap waktu, ku sadari aku tresno karo kowe. Joget, meski ku bukan yang pertama di hatimu, tapi cintaku terbaik untukmu. Meski ku bukan bintang di langit, tapi cintaku yang terbaik. Oh, meski ku bukan yang pertama di hatimu, tapi cintaku terbaik untukmu. Meski ku bukan bintang di langit, tapi cintaku yang terbaik. Tapi cintaku yang terbaik. Meski ku bukan yang pertama di hatimu, tapi cintaku terbaik untukmu. Meski ku bukan bintang di langit, tapi cintaku yang terbaik. Tapi cintaku yang terbaik. Tapi cintaku yang terbaik. Yeay, ahe. Kok saya sendirian di sini? Ada yang ngajakin ngobrol saya nggak ya? Nyanyi apaan begitu lagu orang ambeien? Hah? Kok lagu orang ambeien? Kalau lagu orang ambeien? Ya itu, duduk saja aku tak mampu. Hey, Jujur saja. Bukan. Dulu grup band humor ngikut ya Mas ya? Tapi dipecat ya? Tadi lagu orang-orang terkenal tuh. Yang mana? Ada Kayang, Vino Pasya Ungu, Jeremy Tetiku, Reza Arab, Vino Bang Billy. Wah, Wey. lucu nih Bang Miang. Kan bikinnya band humor embrio. Nah Karin, aku tak ngobrol-ngobrol dulu sama itu. Oh gitu. Ya, Oke, Karin. Babang. Bye-bye. Nanti siapin ya. Biasa. Apaan? Cakep-cakep jalannya miring. Padonan kepiting. Jo, lu sekarang mendingan ikut gua. Lu daripada nganggur, ikut gue kerja. Lamar kerjaan. Ikut IO dong gua. Hah? IO dong. Kok IO? Ikut orang. Bukan ikut orang, maksudnya lu ngikut gua ngelamar kerjaan. Biar lu nggak cuma nganggur. Nganggur, gue juga pengen baik kerja. Gue juga begini domelin bini mulu. Mana tadi gue disuruh pergi sama bini. Emang apa? Bini gue kasih surprise marah.
Mana ada bini dikasih surprise terus marah sih, Jo? Itu bini gua lagi cuci piring di dapur nih. Gue dari belakang dong. Ya. Langsung lehernya gue pasangin perhiasan. Lu marah. Lo nggak mungkin lah. Ngapa mesti marah? Bini orang mah senang dikasih perhiasan, Jo. Ya itu gue pasang di lehernya marah. Emang lo waktu dipasang di leher perhiasannya apaan? Kalung kan? Anting. Ini bolong nih tembus. Lo mah ngaco aja. Lo kalau nggak mau usaha, kalau nggak mau kerja, kalau nggak usaha dah. Lo nanti pemerintah bakal ngasih modal, ikut UMKM, usaha mikro kecil menengah. Mana ada modal percuma begitu. Loh, ya emang pemerintah begitu, yang penting lu syarat-syaratnya dikomplitin, bener punya KTP warga negara Indonesia, terus mengajuin usaha lu apa, yang pengen lu jalanin, yang penting jelas semuanya pasti bakalan dikasih. Oh, yang bener. Ya bener ini, yang penting lu siapin semuanya, nanti lu bakalan dapat bantuan tuh dari pemerintah. Bukan, dari tadi lu ngoceh terus, pakaian rapi doang, emang lu kerja. Sembarangan. Lu masa ngeliat penampilan gue kayak begini gue nggak kerja? Ini apa, pulang kerja? Mau ngelamar kerja lah. Sama, lu nganggur. Ya tapi kan gue ada niatan buat nyari kerjaan. Ya tapi lu nasihatin gue bisa. Udah lah, mendingan lu kerja. Lu ngapain lu? Tadi lu, apaan sih, makan apa? Itu makan apa? Dari toilet. Tadi sebatang dulu ya. Udah Jo, lu mendingan gitu lah. Gitu kerja, ngelamar kerjaan lu bikin lamaran kerjaan. Sekarang kerjaan nggak sesuai bidang, kan Gini. itu yang bikin gue males tuh begitu. Loh, kerjaan gak sesuai bidang lo. Ya lulusan ekonomi kadang jadi apaan tuh host. Itu kan harusnya dari komunikasi. Yang lulusan ilmu komunikasi jadi sales, marketing. Kalau Ya mending kayak gua nih, pas nih. pas apaan? Ya gua nggak sekolah, terus gua nggak kerja. Ya pas itu. Oh nggak kerja terus nganggur? Iya. Wah susah emang orang hidupnya udah di bawah garis kemiskinan udah Jo. Lo pasrah aja dah kayaknya. Lo udah gini aja, mendingan sama gua nanti coba ke Pak RT, Pak RW ngobrol, sharing biar lu bisa dapat bantuan dari pemerintah, ngikut UMKM. Usahalah kita lah berdua ya. Ya terus gua jualan apaan? Katanya kan gua harus ada usaha kecil dulu baru bisa ngajuin. Lah gua kan belum ada, gua mau jualan apa? Lu yang gampang usahanya. Apaan? Gorengan second. Gorengan saya. Iya. Adem. Tapi kan minimal lu udah memulai usaha, Jo. Dia Ya. usaha apa Ya begitu? itu gorengan second. Lu orang yang kagak laku jual gorengan, lu jual. Tuh gorengan second. Ya terus gua jual ke? Ya ke orang. Ribet banget dagang gorengan. Enggak, gua nggak pede ngajuinnya baik. Enggak apa-apa, nanti gue dibantu semuanya. Ya? Sekarang lu bantu gua ya. Iya bantu, nanti gue coba nemuin ke Pak RW juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini ndak pakai otak. Ngapa nggak Nggak pakai pakai otak? otak. Ini tahu-tahu marah-marah nggak pakai otak, apaan sih maksudnya? Pakai pakaian keren, pakai jas rapi, tapi masih pengangguran. Wah. Dikira nganggur, Jo. Yang nganggur sini. Yang nganggur sini. Nah, Bapak ngapa di sini juga? Yang nganggur sini. Yang nganggur sini. Kita nganggur bareng-bareng. Lagu tak otak, pirapi, Wah, dur nganggur. nah percuma sampai perlente tapi ndak punya manfaat. Saya lihat nih, biar kata penampilan lung mulung, tapi saya baru riset. Riset lu apaan lagi sih riset sih? Waduh, saya anggota dewan. Resign. Riset. Kalau anggota dewan kan datang ke masyarakat menyampaikan program. Saya juga datang ke masyarakat menyampaikan program mengenai lung mulung. Nggak ngerti. Reses. Oh reses tuh yang suka ngajak berantem ya? Itu rese. Rese umum. Rese dong. Itu rese dong. Itu usahanya apa? Saya Ajakin teman saya pengen usaha. masih nganggur. Nganggur. Masih nganggur. Aduh, hari ini udah mangan aku udah ayo ya. Apaan? Tadi ngomong, kita masih nganggur. Makanya kalau saya ngomong itu ditelaah deh. Ditelaah kan? Sampean masih nganggur. Masih nganggur. nganggur. Masa hari ini sampean udah rapi udah aduh ayo ya.
Apa sih tayunya doang? Biar gampang, yuk gitu aja. Oh iya, iya. Sampean masih nganggur? Masih. Aduh ding. Nggak iya ya? Lu sih ngomong kenceng-kenceng, tadi harus pelan-pelan aja. Enggak, itu tuh mulut. Wah, Saya mau ngajak kerja, nggak usah malu. Walaupun kerja kita katanya orang kerja kasar, itu tapi yang penting halal. Saya itu dulu apa kerja emang? kasar malu. Iya. Oh, kerja kas- Kerja apa? Kerja apa dulu? kasar. Kerja kasar, Iya. dulu marut kelapa. Kan diparut halus kelapa. Be, Diparut kan halus. tapi kan alat parutnya harus kasar. Mana ada marut kelapa Bu, pakai halus? Mas, kerja kasar tuh maksudnya apaan? Tukang gali apa kubur Ya. atau tukang itu yang kerja-kerjanya memang butuh keringat. Yang kerja keras yang itu. Kerah biru maksudnya tuh kerja kasar tuh buat Oh. kerah biru. Waktu itu saya Kerja taksi, ditawarin ya? kerja kasar, Itu tapi nggak jadi. Hah? Nggak jadi saya ditawarin Kenapa? kerja kasar. Begitu diayak saya halus. Wah, ada aja udah gitu. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama juga nih pengusaha. Ya. Pengusaha juga kan? Saya pengusaha rongsokan. Oke pemirsa, kita ngobrol-ngobrol. Iya. Nah, alhamdulillah kita sudah ketemu lagi di acara Seporsi UMKM seputar parodi profesi UMKM. Nanti, alhamdulillah, rempot tangan. Nah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Ya. Tapi setelah yang satu ini ya, tetap di Seporsi UMKM seputar parodi profesi. Mungkin dong hanya HP yang kau sentuh, bayar belanja tinggal scan QR aja. Mungkinkah ku ambil uang tanpa kartu? Mungkin dong kan pakai BCA Mobile, ambil uang tanpa kartu. Mungkinkah streaming konser metal? Mungkin dong kan pakai debit BCA, jangan lupa aktivasi dulu. Kata orang, cewek mending di rumah aja, gak usah cari uang. Tapi kalau sekarang, selain selalu jaga kecantikan, cewek juga harus bisa sukses sendiri. Bahkan cari uang dengan hobi. Kata orang, jadi cewek gak usah sekolah tinggi-tinggi, apalagi kalau udah tua. Tapi kalau sekarang, cewek juga bisa dapat gelar doktor. Sampai umur 80 pun bisa jadi S3 dan tetap cantik. Kata orang, cantik itu awet muda. Tapi kalau sekarang, cantik itu mencintai dan merawat diri sendiri sejak muda. Dengan ramuan rahasia mojo keling dan rempah-rempah yang diwariskan turun-temurun, minyak zaitun Mustika Ratu memiliki tekstur yang tidak lengket. Semua khasiat terbaik minyak zaitun cepat meresap dan menyatu ke dalam kulit. Menghapus riasan make up, bahkan yang tahan air, hingga meremajakan kulit dan memancarkan auramu. Merawat diri jadi lebih mudah. Minyak zaitun Mustika Ratu. Jadi diri sendiri, cintai dirimu. Dulu, sering memakai hand sanitizer, membuat tanganku kering dan iritasi. Tapi sekarang, aku pakai hand gel zaitun Mustika Ratu. Dengan 70% alkohol dan 5 bahan alami, bukan sekedar antiseptik, tapi juga melembabkan dan menutrisi. Harum, tangan bersih, lembut, dan sehat terawat. Hand gel zaitun Mustika Ratu. Setiap hari terjadi banyak peristiwa di sekitar kita. Bukan hanya di Jakarta, namun di kota-kota di Indonesia. Itu alasannya saya memilih tribunnews.com sebagai rujukan informasi saya. Update beritanya tercepat, karena didukung jaringan berita yang tersebar di seluruh Indonesia. tribunnews.com, local breaking news. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Seporsi UMKM seputar parodi profesi. Ya, di sini alhamdulillah sudah hadir profesi yang punya profesi, Ya, ya, para ya. sumber. Mas, boleh memperkenalkan diri, namanya siapa, Mas? Saya Iya, nih. saya. Iya, situ masa saya. Yang bener sampean. Situ namanya siapa? Sampean pengen kenal nama saya? Pengen kenal nama situ. Karena kita nih ngobrol, situ jadi tamu saya. Oh iya.
Jadi sampean pengen kenal. Pengen kenal. Pengen tahu nama saya. Pengen. Sampean. Iya, pengen tahu. Namanya siapa ya, Mas? Nama saya kan? Iya, iya. Berarti kan sampean pengen kenal saya. Mas, sana berantem apa? Oh maaf, saya lagi sibuk. Berantem sana. Ini saya tanya dari tadi bulat aja. Sebentar, saya tadi habis dapat, itu tarik sudah bilang. Oh, denger. Kucing, Mas. Tangan saya. Saya pikir kucing. Jadi gini, Nama dulu. Saya juga kan pengen tahu, jadi saya manggilnya enak. pertama-tama Ya. perkenalkan. Nama saya itu Boros. Namanya Boros. Ya, saya biasa dipanggil Boros. Maksudnya Boros itu? Lebih terkenalnya Cak Boros. Oh, Cak Boros. Iya. Itu ada artinya apa? Oh ada, Boros itu maksudnya? Bos Rongsok. Oh. Boros itu artinya bos rongsok. Ini termasuk juragan rongsok ya? Iya dong. Masa nggak percaya sampean? Ya nggak percaya sebenarnya yang dibawa begitu. Ini kelihatannya doang mas, karung. Padahal aslinya apa? Mas? Karung? Dari tadi saya juga ngeliatnya karung, Mas. Wah berarti mata sampean salah. Tapi ini bukan karung emang. Sampean lihatnya apa ini? Karung itu. Berarti sama saya. Ya, berarti yang jadi masalah apa sih, Mas? Yang jadi masalah sampean nanya terus sama saya, kepo. Ini kan acara talkshow, Mas. Saya harusnya kalau sampean anda undang di sini sudah dapat kapal tanker 2 ini. Loh, emang biasanya Saya biasa nanganin borongan-borongan. Kemarin saya dapat katanya ada kapal tanker tenggelam. Saya tenggelam seminggu saya di situ. Oh, ngambilin barang. Kelelep. Nggak percaya sampean? Ya nggak percaya. Makanya datang tolongin dong. Ngapain? Urusan saya apa, Mas? Saya terima borongan juga banyak, Mas. Kalau di dekat bawa-bawa flyover suka ada terima borongan tuh. Terima borongan bongkar rumah tua. Ya, bongkar rumah. Pernah itu bongkar. Saya pernah tapi saya tolak-tolakin, Mas. Kenapa kan memang mencari barang-barang bekas di situ, Mas? Dapat borongan saya waktu itu 30 juta. Oh, gede itu loh. Suruh bongkar rumah tua. Terus? Begitu saya datang, saya nggak tegaan orangnya. Emang kenapa? Saya lihat sudah tua banget orangnya. Kesian banget tuh rumah, mana pakai kursi roda. Kan nggak boleh sama orang tua begitu. Itu kan rumah, Mas. Masa ada rumah pakai kursi roda, ngaco aja nih. Nggak ada ya? Udah gini aja dah, nih saya panggilin dah. Ngobrol sama situ malah jadinya puyeng. Ini ada pakar yang sudah terkenal di mancanegara, di Indonesia dan di seluruh dunia lah. Ini pakar. Pakar, ya. Ini kita panggilkan pakar kelas internasional. Aduh, happy birthday. Mas, pakar bukan badut. Hah? Pakar. Oh ini pakar. Saya pikir badut. Ini pakar. Rambutnya keren ya? Rambutnya keren ya? Silakan tiduran. Nanti kalau saya tendang viral nanti. Kayak lawakan itu, Sri Mulyani. Mas, jangan cari masalah, Mas. Ini acara saya baru 3 episode loh, Mas. Jangan sampai dibungkus. Mas, maaf mas. Ini rambutnya kok warnanya hijau. Nggak usah itu mas, coba dibuka aja. Oh sama. Sama. Cuma yang atas hijau, yang bawah hitam. Aduh. Itu juga palsu juga kayaknya, Mas. Pernah ketemu. Di mana? Tuang tape. Itu episode. Itu dulu. Sekarang saya dagang rongsok, Mas. Dagang rongsok. Nah, saya jadi sekarang ngilo-ngiloin tape. Mas, pakar, kita kenalan dulu namanya siapa biar pemirsa juga pada tahu. Oh, ngobrol ya? Mau ngobrol. Kalau sudah sampai bilangin ya, saya. Mas, kita ngobrol Ya, yang enak kita aja. Namanya siapa, Mas? Nama saya Pak Karmain. Pak siapa? Pak Karmain. Karmain? Iya. Maksudnya? Pakar sukanya main-main. Pakar main. Kira saya sampean namanya Parselin. Artinya? Pakar yang ngeselin. Bagusnya sih dipakar aja, Mas. Saya saya minta izin ya. Kenapa? Saya ngobrolnya alingin bantal, suka emosi lihat mukanya. Mas, tinggalnya di mana rumahnya? Alamatnya di mana? Alamat saya ya di dekat kecamatan. Rumahnya di dekat kecamatan, di belakang persis.
Di depannya. Oh, depan kecamatan Depan berarti. kecamatan. Oh, depan rumahnya. kecamatan itu rumah situ. Bukan, itu tetangga saya. Oh, tetangganya. Mendingan saya minta makan aja, Mas. Saya mulung dari seminggu. Hah? Nggak pulang-pulang. Seminggu nggak Nggak pulang-pulang? pulang-pulang, pas saya pulang, saya bingung. Bingung kenapa? Rumah saya sudah dikiloin orang. Bapak ini nggak Saya minta sopan. makan. Nggak sopan. Nggak sopan Mau- apa? mau- Di rumah orang minta makan. Harusnya mau minum. Tenang, panggil. Rin, ada tamu nih, Rin. Iya, Alvan. Hehehe. Hey. Ini makanan dari Amerika. Apa? Hey. Donald Trump. Itu Donald. Ini donat bebek. Aduh. Ini Donald. adalah donat bikinan saya. Namanya apa? Ini rasa yang pernah ada. Wih. Ini rasa yang tertinggal. Ini rasa yang Oh, ini rasa. Cobain. Rasa-rasanya saya pernah kenal. Nih. Ah, Nih. saya mau- Ini bikinnya susah loh. Oh, iya. Ini naruhnya satu-satu nih. Ya. Itu jerawat orang saya tempel-tempel. Mas, makan. Ini satu. Wah, ini paling gede sendiri nih. Nah. Perasaan nggak enak nih saya. Oh, enak ya? Pahit. Pahit dari mana? Orang ada totatnya. Itu coklatnya. Ada coklat. Hah? Kak. Tuh. Itu coklat. Sama. Lembeknya sama. Sama. Coba kan? dong. Bisa Cheese. bisa digigit enggak? Enggak. Coba digigit. Ah, itu. Tuh. Itu manis enggak? Enggak. Ah, itu kan rasa totat. Coklat. Ini mah palsu. Tapi enak toh? Ini mah palsu ini. Pakai bihun. Si Karin ngerjain tamu kan malu, Rin. Lo ini sengaja bikinnya. Formalinnya terlalu kebanyakan jadi makanya keras. Boleh titip roti enggak? Iya. Oh, di situ tuh yang tadi kelihatan. Udah kenyang? Iya. Gak usah minum ya. Makasih ya. Makasih. Aduh. Balik lagi ke... Seret ya? Seret ya? Makanya kalau minta makan bareng minum. Nah, nanti dikasih kok, Kasih minum. Biasanya yang ngumpulinnya apa aja nih, barang-barang bekas? Saya yang itu dikumpulin? biasanya nerima semua barang-barang bekas. Apa aja, Bang? Ada kardus bekas, besi bekas. Kemarin saya baru ngiloin istri bekas. Ngaco nih, mana ada, nggak boleh lah kayak begitu dikiloin. Tetangga saya ribut terus, saya kesel. Saya tanya, Mas istrinya masih dipakai nggak? Enggak, saya kiloin. Ngaco aja. Oh, menurut pakar gimana nih? Ini kan usahanya di bidang apa namanya? Barang bekas. Kalau menurut Mas pakar gimana nih? Kalau saya lihat dari kacamata saya, jadi kalau usahanya Bapak ini itu termasuk usaha yang mulia. Karena mencari barang bekas dan itu tidak merugikan orang lain. Tidak merugikan orang lain. Karena inovasi itu sangat melalui apa yang sesuatu ketika itu harus menggunakan yang terlalu adalah itu. Panjang lagi. Paham nggak, Pak? Hah? Paham nggak? Saya tuh dari tadi sudah bilang kan, Mas. Sampean tuh kalau ngomong panjang. Dan alhamdulillah kita orang ini pada bingung. Jadi pada intinya apa, Mas? Saya juga bingung. Gini. Dong, ini situ usaha itu modal sendiri atau gimana? Jadi awal mulanya kan kalau kata orang-orang itu kalau ngumpulin rongsok itu Iya. kerjaan yang mohon maaf ya. Ya, enggak. Kadang-kadang dianggap Sepele, hina. sebelah telinga. Sebelah tangan, dipandang sebelah mata. Kalau saya sebelah telinga, Mas. Kok sebelah telinga? Karena tetangga yang kanan ngomongin baik, tetangga yang kiri ngomongin buruk. Tapi yang begitu mah jangan didengerin, Mas. Saya nggak dengerin, saya pakai handset. Gitu. Akhirnya saya coba, daripada saya guru nganggur, daripada saya bingung, Iya. mendingan saya aja kerja, yaitu ulung-mulung. Terus modalnya? Modalnya dari... Ntar dulu. Jelasinnya ntar lagi ya. Oh, iya. Tapi kita komplek dulu, iklan dulu. Oke pemirsa, nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol bersama pakar dan juga warasumber di acara Sportsi UMKM seputar parodi profesi. Aduh, mahal banget. Gimana nih? Mahal!
Makanya pakai Halu si cepat ekspres, harga mulai 5.000 ke seluruh Indonesia dan cepat sampai. Gini nih caranya, kita buka aplikasi marketplace di smartphone, terus cari item atau barang di kolom pencarian. Untuk lebih mempermudah dan mempercepat pencarian barang, kita bisa gunakan fitur filter. Kalau sudah masuk ke fitur filter, pilih jasa pengirimannya juga. Klik deh secepat reguler dan secepat Halu. Selanjutnya, klik tombol pakai. Nah, ini dia toko-toko yang sudah menggunakan jasa pengiriman secepat. Lanjut bertransaksi dengan pilih barang yang diinginkan dan klik tombol beli sekarang. Lalu check out. Setelah di check out, pastikan kembali jasa kurir atau pengirimannya dengan klik submenu kargo atau ekonomi. Lalu pilih secepat Halu dan konfirmasi. Setelah sesuai, masuk ke penyelesaian order dengan pastikan alamat pengiriman sudah diisi dengan benar dan lengkap. Lihat kembali jasa pengirimannya secepat Halu. Jika semua sudah oke, klik kolom buat pesanan. Selesai deh, tinggal bayar dan tunggu barangnya datang. Wah, Halu. Ternyata gampang ya. Pakai Halu juga bisa dapat hadiah loh. Secepat ekspres ketika semua jadi mudah. Ya, hujan lagi. Malah becek. Gue lihat YouTube dulu deh. Hai guys, olahraga bisa tetap sambil di rumah aja. Biar tetap sehat. Ini. Wih, hah? Lah? Loh? Hah? Nah lo, gimana sih? Bunda. Pokoknya aku mau beli alat workout biar kayak Mas Ari Lasso. Hah? Halu? Nah, ini nih. Mas Ari Lasso sama Mas Andra. Keren. Lagu kesukaan gue lagi. Halu? Hei. Iya. Panas banget lagi. Titip paketnya ya Mas ya. Dan langsung mainnya buat Mas. Wah, terima kasih banyak. Ya, hati-hati di jalan. Oke? Ya, hati-hati. Enak banget tuh dikasih somai ya. Enak banget lah somai. Halu? Masuk. Halu. Ini baru Halu, harga mulai 5.000 dari secepat ekspres ke seluruh Indonesia. Mau kapanpun, dimanapun, haluin aja terus. Halu. Pakai Halu, 1 hari sampai. Si cepat ekspres, ketika semua jadi mudah. Indica Fact. Long Player, lagu terpanjang di dunia. Musisi bernama Jan Venner berhasil menciptakan lagu dengan durasi terpanjang di dunia. Lagu berjudul Long Player memiliki durasi hingga 1000 tahun. Lagu itu awalnya hanya berdurasi 20 menit 20 detik. Namun berkat algoritma komputer, akhirnya Long Player berhasil memiliki durasi 1000 tahun. Kamu baru tahu kan? Dengerin berbagai fakta menarik lainnya di 91,6 Indica FM. Oke pemirsa, kembali lagi bersama saya Bayu Dolar di acara Seporsi UMKM seputar parodi profesi. Ya, tadi Cong sempat ketahan, kita ngobrol karena break iklan. Situ usaha, Kacong usaha, itu kan perlu modal pasti ya Kacong? Iya dong. Itu modalnya dari mana waktu itu? Awal-awal usaha ya? Jadi awalnya begini Mas.
Saya kan pengen usaha. Ya, Terus saya dikasih tahu sama teman saya. Nah, teman saya ini dikasih tahu sama temennya. Iya. Temennya ini dikasih informasi lagi sama temennya. Nah, pas temennya itu dia bilang dia lihat dari temennya lagi. Oh, temennya itu ngasih tahu. Sama temennya lagi. Nah, temennya terus ketemu temennya lagi, Mas. Akhirnya semua teman-temannya tuh pada ketemu, pada ngumpul, dia pada ngobrol, saya dicuekin, Mas. Bisa nggak ngomong kayak yang jelas, Cong? Loh, saya nggak jelas apa? Ya dari temennya. Omongan saya kedengeran nggak? Ya kedengeran. Omongan saya kedengeran nggak? Kedengeran. Nah, berarti kan jelas. Maksudnya keterangannya gitu loh. Saya kan menanyakan modalnya, apa modal sendiri, apa ada yang bantu dari teman atau dari pemerintah. Kayak sekarang kan memang kan ada dari UMKM ini memberikan modal dari pemerintah untuk para pengusaha-pengusaha yang ingin mulai usaha atau yang sudah berusaha, punya perusahaan kecil. Nah, jadi informasinya begini, Mas. Saya lihat di internet. Internet, Mas. Hah? Internet, Mas. Nah, saya ngeliat di internet Ya. itu Internet. Ya itu begitu. Saya lihat ada informasi buat usaha kecil yang mau membuka usaha. Nah, bisa mengikuti melalui daftar di kelurahan-kelurahan begitu. Terus itu ngikut. Saya tulis nama saya semua, saya data saya lengkap, saya kirim. Dapat, Mas, ditransfer. Transfer. Kalau kelihatan disebut apa? Terang. Nah, berarti kalau jadi nyampe berarti kan jadi transfer, terang dan nyampe ke masyarakat. Gitu. Apa sampean tepuk tangan? Ngadek saya. Mas Boros. Ini tuh tamu saya. Tapi dia tepuk-tepuk tangan. Ya, jangan ya, tolong dihargai. Saya kesinggung. Kalau sampean jangan cuma tepuk tangan dong. Terus apa? Bisa salto kan sampean? Ini bukan badut. Gimana? Mas, nanya dia aja dah, Mas. Ini cepet pulang, saya udah cepet ngeliat. Gini. Nanti saya panggilkan lagi seorang motivator mungkin yang bisa memberikan masukan lagi. Iya, siapa dia? Siapa yo? Nggak tahu. Motivator mah kayaknya nggak bisa nih. Nah, warasumber aja. Iya, Kita panggilkan warasumber yang berikutnya. Ini dia. Mas. Mas, belum kena, Mas. Gimana kabarnya, Mas? Sehat, alhamdulillah ya. Ini Mas seorang pengusaha ya, Mas ya? Ya bukan pengusaha sih, tapi saya sudah berani untuk memulai usaha. Berani untuk memulai usaha. UMKM lah, kecil-kecilan, mikro lah. Mikro, usaha mikro. Ya. Oh ya, kita kenalan dulu namanya siapa, Mas? Saya Kejawen. Kejawen itu maksudnya, Mas? Bapak Kebumen, Ibu Jakarta, nah saya dibuang di Bawen. Oh, ini berarti pengusaha travel ya? Pengusaha travel ini. Oh, iya. Saya pernah waktu mau saya tur sama keluarga saya pernah sewa truk sama dia. Travel. Hah? Itu mobilnya minibus itu loh. Oh, bukan truk? Bukan. Berarti waktu itu saya order pasir, salah ya? Nama, ini kan pengusaha travel. Iya. Travelnya apa, Mas namanya? Lupa, Mas. Hah? Lupa. Masa usaha sendiri lupa? Nama itu kan usaha travel, pengusaha travel. Nama travelnya apa? Lupa. Maksudnya gini loh, kan kayak ada Hardadi, Haryono, itu kan namanya biasanya ada tulisannya PO. Iya kan? Iya, nama travelnya gitu loh. Iya, terus nama travelnya misalkan kayak umroh, kayak apa kan ada, Mas. Apa nama travelnya? Lupa. Ini punya tuh maksudnya gimana sih? Punya usaha. Lupa, Mas, itu lurus dan panjang gitu. Oh, maksudnya nama travelnya itu lupa, lurus dan panjang. Maksudnya gimana itu lurus dan panjang? Ya lurus, jalan saya lurus, saya tidak macam-macam, tidak belok-belok dan panjang. Jadi langganan itu bisa menjadi partner. Jadi namanya lupa. Saya juga sampai lupa minum ini. Hah? Udah ada minum. Oh, minum. Rin, tenang aja. Tadi di sini susah ya, kalau minta apa-apa mesti ngomong. Tuan rumahnya nggak ada yang sadar. Minta makan,
Entah, mesti ngomong. Itulah hebatnya kalau namu di rumah saya, Mas. Hebat apanya, ndak ada otak sampean. Mas, aku. Bukan, ini air putih. Oh iya. Ini air putih. Ini ngaco nih. Kalau air putih tuh Bening. ini Bening. Loh, ini air putih. Lihat warnanya apa? putih. Ya putih, air putih nih. Kalau air yang Bening? biasa itu air bening. Oh iya. Oh cuma ada 2 ya. Kan padahal tamunya 1, Oh, 2, 3, iya. 2. Saya lupa abis gak kelihatan. Saya kira kenapa? Ambil. Karyawan. Oh, Ambilin. Bentar, tenang aja, tenang. ini berarti kalau kita cuma ini berarti Lu sini. Lu jangan bikin malu gua lu. Lu cakep, gue gaji mahal. Masa dikasih kayak begituan? Lah biar kenyang. Oh jadi banyakan. Biar sekalian cuci muka. Dia tuh udah gelap Mas. banget. Permisi. Mas apa namanya Mas Kejawen ya mau Iya. nanya nih. Situ kan ngejalanin usahanya travel. Iya. Usahanya travel. Keuntungannya apa sih usaha travel? Banyak Mas, saya bisa kemana-mana nggak perlu bayar. Maksudnya? Ya bisa ke Jakarta, bisa ke daerah-daerah sesuai tujuan saya nggak harus bayar gitu. Lu gimana sih Pak maksudnya? kan sampean Usahanya travel. Jadi kalau kemana-mana bisa apa nggak bayar? Enggak. Caranya gimana? Ya saya kan yang nyetir. Itu bukan pengusaha travel mas sampean, namanya driver. Kan mobil saya sendiri itu. Driver sampean paham driver? Driver apa? Itu ada yang vokalis yang ngetop tuh NG driver. NG drive. Udah nggak ngedriver dia. Tapi itu nggak boleh pakai anglo. Driver. Kenapa Mas? Ini ketawa mulu keselin mas. Aduh, coba. Ya, saya minum dulu. Ya emang nih kita acara seporsi UMKM emang kita bikin santai jadi nggak terlalu serius jadi orang yang pengen berusaha Ditanya mas, ditanya. Gitu. Menurut Mas Pakar gitu kan ini kan usahanya travel ini merasa apa sih sono sini gratis enak iya, gitu mungkin ada kendala mungkin ada kendalanya gitu ada kendala nggak Mas kira-kira dalam berusaha travel itu? Ya kendala kadang kalau rame itu malah susah saya nyari penumpang. Tadi kan nanya ke sini. Saya bingung. Ini segini ya mas jadinya. Saya kasihan mas, lihat ya mas. Ini saya belain. Ini kan sampean tuh pakar kan? Pakar. Harusnya dihargai. Ini adalah salah satu keluarga dari para penyanyi dangdut terkenal loh. Siapa? Anissa Pakar, Dewita Pakar. Hah? Pakar. Anissa Bahar. Ditanya lah mas. Iya Mas, maksudnya di situ kan sebagai pakar. Undang bintang tamu mahal-mahal gak ditanya. Bintang tamu. Mas, Tanya, ini tanya, kan Mas situ sebagai pakar gitu kan. Ini kan punya usaha travel. Ya. Kalau menurut Mas itu gimana? Soalnya pasti banyak kendala kan ya Mas ya? Iya, Kira-kira banyak. kendalanya apa Mas itu Mas? Ini mas. Ini kan kalau dilihat ini si Kejawen ini usahanya travel. Ya. Saya usaha rongsok. Ya. Bagaimana orang supaya tidak malu memulai usaha? Ya. Walaupun mas sendiri lihat muka sendiri malu. Kalau nggak jadi gimana? Mas ini serius Mas, jangan bercanda mulu Mas. Saya kemana sih Mas? Pindah Mas sih. Nih kesel-kesel saya karungin sama. Yuk. Saya. Ya, nanya. Saya. Ah. Ya tadi menurut Mas gimana maksudnya? Pertanyaannya apa? Tadi kan udah dijelasin. Ini kan pengusaha travel, ini kan pengusaha Rongsok. barang bekas. Ini kan
Untuk memulai, buat orang yang lain mungkin yang di luar, pemirsa yang di luar, untuk memulai usaha itu apa? Jadi kalau saya tuh mengapresiasi. Pindah terus. Biar dekat ngobrolnya enak situ. Mas kayaknya saya nggak enak mas kalau udah deket mas. Pertanyaannya apa? Sebentar Pak, saya yang nanya ya. Jadi waktu awal kejadian sampai yang benar-benar. Ini kok kayak interogasi sih Pak? Ini saya dari wartawan loh. Wartawan mas? Infotemen. Infotemen. Ayo jawab Pak. Jadi begini, kalau dilihat dari kacamata saya, jadi untuk pengusaha seperti Mas siapa namanya? Kecawen. Kecawen sama Bapak siapa namanya? Saya Boros. Nah, Pak Boros dan Pak Kecawen itu kalau saya sangat mendukung sekali. Karena itu artinya tuh bisa memiliki yang namanya BMB, NY, BMB Kampus Best Maximo. Bentar mas. Bentar ya, ini maaf, ini kasihan nih. Maksudnya apa tadi? Coba ulang. Maksudnya kita harus memiliki apa? BMB, NY, BMB Kampus Best Maximo. Itu maksudnya apa? Mas pinter banget sih mas. Nggak tahu baca sih. Baca sini. Situ saya undang mas, suruh menjelaskan. Maksudnya gimana? Ini kan pengusaha-pengusaha biar maju juga. Terus buat yang di luar, ya pemirsa yang di luar, untuk memulai usaha itu gimana mas? Ya termotivasi, pengen usaha, kalau punya niat pengen usaha, nggak usah malu walaupun jenis usahanya apa. Kalau mau modal diajukan yang benar tapi tidak fiktif. Begitu mas. Lama-lama saya emosi. Boleh jawab ya, kalau soal usaha itu kan, ini kan harus orang kadang takut memulai usaha gitu ya. Mulai usaha itu kan seperti kita mau menikah gitu ya. Kadang kita takut mau menikah tuh takut, tapi setelah dijalani nanti akan berjalan dengan baik. Sama sepertinya halnya kita tuh memulai usaha. Di saat kita memulai usaha kita takut. Tapi di saat kita menjalani dan berkembang, kemudian kita akan membuka cabang yang lain gitu ya kan, menambah cabang. Nah begitu juga menikah, saya yakin begitu menikah kita menjalani dengan baik, kita yakin kok kita akan mempunyai cabang-cabang yang lain itu. Mas, situ dari awal saya dengerin enak ya, masalah usaha. Contohnya pernikahan. Kok lama-lama pernikahan buka cabang? Ini ngaco juga. Udah pemirsa, nanti kita bakal balik lagi di acara Seporsi seputar parodi profesi. Ngaco nih, kita komik dulu. Namaku Sari, singkatan dari bisa, tanpa ribet. Karena aku bisa apa aja. Gendong anak sambil ngevlog masak seblak? Bisa. Dapetin kebutuhan anak tanpa keluar rumah? Bisa. Ikut workshop online sambil menjahit dan nyuapin anak? Bisa. Orang-orang kira aku ini istri sultan karena serba bisa. Padahal aku bisa karena pakai link aja. Beli token listrik? Bisa. Beli pulsa dan paket internet cuma 10.000 buat keluarga? Bisa. Belanja online di Tokopedia, Bukalapak, dan Blibli? Bisa. Mau belanja di Indomaret, Alfamart, Family Mart, semuanya bisa. Belanja di warung? Bisa, Bunda. Belanja di pasar tradisional? Bayarnya cukup pakai link aja, Bunda. Transfer uang untuk bayar sekolah? Bisa. Bayar BPJS? Bisa kok. Ajaibnya, uang bulanan jadi lebih hemat karena banyaknya promo. Mau kayak aku? Kamu juga bisa. Link aja, lengkapnya untuk semua transaksi. Hai, aku My Ads. Aku adalah layanan yang bisa membantu kamu untuk membuat dan memantau iklan bisnis kamu. Secara eksklusif, spesifik, dan terstruktur. Caranya gimana?
Dilengkapi dengan berbagai fitur, aku bisa mengirimkan pesan langsung ke pelanggan yang kamu tuju. Iklan kamu bisa aku sebar dan sesuaikan dengan target kamu. Diatur secara spesifik dengan beragam metode pengiriman iklan yang tepat untuk bisnis kamu. Kayak gini, aku bisa bantu kamu mengirimkan pesan iklan ke pelanggan setia kamu. Aku juga bisa bantu kamu menjangkau orang-orang di sekitar lokasi bisnismu. Jadi orang di sekitar bisa langsung datang dan belanja di tempat kamu. Aku bisa bantu. Pesan iklan akan sampai ke orang yang tepat sesuai kebutuhan kamu. Jadi, dari segala usia, hobi, gender, di lokasi manapun dan kapanpun bisa gampang kita tuju. Karena kita paling paham kamu dan cara gedein bisnis kamu. Mulai beriklan sekarang di My Ads. Yang penting jangan panik Sobat Delta. Delta FM. Delta FM. Lagu terenak. Bahana 101.8 FM Hits Indonesia terbaik. Oke pemirsa, ketemu lagi di acara Seporsi UMKM seputar parodi profesi. Tepuk tangan dong. Ini acara dari kita untuk kita. Ya. Gimana tadi? Ini kan sudah kita memasuki segmen 4. Berarti kan kita sudah menarik kesimpulan dari pembicaraan tadi yang alhamdulillahnya jelas. Baru dulu nggak jelas. Nggak jelas pastilah, pasti ada yang bisa. Mungkin dari pakar ada yang mau disampaikan. Jadi kalau menurut saya begini, Mas. Ini juga nggak dengerin sih, ngeselin Mr. Boros. Ini saya kan nanya ke dia, ke pakar. Menurut nanya ke siapa sih? Ke pakar. Oh iya, saya yang jawab lah. Gimana? Kalau saya nanya ke situ baru situ yang jawab. Kan saya nanyanya ke pakar. Iya. Ya udah sih, maaf. Gimana Mas? Jadi kita tuh harus memiliki yang namanya BMB, CA, punya saya itu, CAMPUS, gitu. Itu dah. Jadi harus punya itu. Dan nanti pakar nanti ada. Yeah. Ini dari pengusaha travel. Mungkin ada yang disampaikan kepada pemirsa di rumah masalah perihal usaha-usaha atau mungkin ada yang mau disampaikan. Jangan ya, malu atau gimana gitu. Mungkin saya lebih menyampaikan jadi, ke mau berusaha mau membuka usaha itu harus nah, mempunyai itu Mas. Lebih kita harus melakukan. Ini juga gangguin, keselin. Udah mulai kesel belum Mas? Iya. Udah mulai lucu ngelunjak lawan. Ayo. Silakan. Jadi gimana? Lucu itu ada waktunya Mas. Ayo Mas. Saya lebih pesan ke penumpang saya lah gitu. Oh penumpang travel. Ya saya kan driver. Ya memang kadang kalau hari-hari besar itu kan penuh gitu. Travel saya kadang penuh, terisi dari belakang sampai depan gitu. Kadang ya masa saya malah drivernya mah nggak kebagian tempat duduk. Ini salah sendiri. Ya sih nggak masalah, saya nggak diajak. Ini nggak dengerin ini. Ini tadi kan penumpang penuh banyak. Dia kan penumpang penuh banyak. Dia driver. Sampai dia nggak ada kebagian kursi. Nah, terus dia nggak beli tiket. Kalau beli tiket pasti dikasih duduk sama kenaiknya. Dia supir nggak beli tiket. Ini gimana? Ini kan drivernya Mas. Ini yang punya ini. Kok suruh beli tiket gimana sih? Nggak paham, nggak pernah naik bis sampean. Kalau naik bis itu harus ada tiket. Yang dikasih tiket, yang punya tiket itu boleh? Boleh naik. Boleh naik, dikasih tempat duduk. Nah kalau supir datang nggak kasih tiket, boleh duduk nggak? Ya nggak boleh, isu juga Mas. Kalau itu naik travel itu beli tiket Mas. Lah kan travel saya Mas. Ngaco, ini orang travelnya dia kok. Salah supirnya kalau gitu. Ya supirnya salah Mas. Wih, nonton ketoprak.
Jadi begini. Jadi pesannya itu kepada Iya, penumpang ya sabar lah. Sabar. Pagi gitu. Mungkin kalau nggak bisa berangkat hari ini, nanti situ udah nganterin yang lain, balik lagi ke Jakarta nanti bakal diantar juga pasti. Nah iya kan bisa gantian gitu kan. Hari ini saya nyupir, nah besok penumpang yang nyupir gitu, gantian. Mas yang gantian itu penumpangnya, Mas yang naik kok supir. Suruh gantian penumpang gimana sih? Ya kan gantian, Mas. Ya gantian, tapi kan penumpangnya yang gantian, bukan situnya. Makanya situ punya supir cadangan, jadinya biar bisa gantian. Ya cadangan kerjaannya cuma nonton pinggir lapangan terus. Ini kan di pinggir lapangan sih? Ini urusan supir apa bola sih? Saya ngerti nih. Ngaco nih. Udah jadi kalau ini saya... kena virus dia nih. Sini. Ngaco ngomongnya. Gimana, Mas? Masalah travel tadi, Mas. Jadi kalau kata saya... Travel kan saya. Travel kan bapak itu. Gimana, Mas? Ya tadi masalah penumpang. Itu Iya. kan kadang-kadang suka ngumpulin rongsoknya nggak jelas, ya kan? Kesimpulan terakhir masalah itu gimana, Mas? Enggak gitu, Mas. Yang Kalau rongsok. tanya rongsok ke saya. Suka pindah sih. Jadi kalau urusan rongsok begini, Mas. Nah. Saya tuh kalau setiap mengutin rongsokan, itu kan terkadang penumpang penuh. Penuh. Jadi saya kadang nggak kebagian duduk. Itu travel. Bukan saya bingung saya. Kayaknya yang bikin virus ini, Mas. Ini, Mas. Deket sama siapa? Pindah sini. Ini saya pindah-pindah terus malu sewa truknya. Nah, jadi gini. Jadi buat saya pesannya buat masyarakat. Masyarakat. Jangan malu memulai usaha. Mulai usaha. Usaha apapun kalaupun dianggap orang itu usahanya rendahan, usaha mohon maaf ya hina dina, tapi selama halal dicoba saja. Dijalani. Yang penting ingat jangan pernah mencuri. Walaupun kadang-kadang suka ada tulisan pemulung dilarang masuk. Ini ya mohon maaf. Walaupun ada yang seperti itu tapi itu hanya oknum. Oh iya. Oknum ya. Tidak semua. Tidak semua laki-laki percaya padanya. Itu jadi judul lagu. Ya gitu. Kalau punya usaha jangan malu ajukan. Ada bantuan dari pemerintah resmi. Kredit juga bisa buat usaha kecil. Buat usaha mikro kecil dan menengah ada mau kredit bisa dikasih modal tanpa agunan. Iya. Diklat pelatihan kan juga bisa ya, Cak. Saya aja ikut pelatihan, Mas. Walaupun pemulung ini saya ikut pelatihan setir, Mas. Situ mulung kenapa jadi urusan setir? Nanti kalau saya punya mobil kan saya udah bisa nyetir. Itu ada anggunan. Anggunan. Ragunan itu yang kebun binatang. Ragunan. Masa sih? Nah, kalau menurut pakar gimana? Menurut pakar mungkin ada dari obrolan tadi kita merangkum apa nih? Kalau menurut saya itu intinya pokoknya Dari kacamata siapa? kacamata saya. Iya. Itu kita harus mencintai produk-produk lokal. Berarti Soal kita mulai perasaan setiap rangkuman dari episode 1, 2, 3 cintailah dan bangga produk-produk lokal. Jangan lokalan terus ya. Yang harus Bapak nggak ikut briefing. lokal terus lokal. Saya kan senangnya yang kalau mulung di Uzbek, Mas, banyak sisa-sisa perang. Ya, berarti intinya kesimpulannya terakhir itu kita juga harus bangga dan cinta sama produk-produk lokal. Dan juga memulailah usaha itu kan. Jangan nunggu kita punya modal gede, tapi kalau misalkan modal nih butuh 10 juta nih, ya kan. 1 juta bisa sudah dijalankan usaha itu. Jalankanlah usaha itu. Oke. Oke pemirsa, itulah obrolan kita di acara Sporsi UMKM seputar parodi profesi. Mungkin ada yang bisa dipetik dari obrolan kita. Kalau yang nggak bisa dipetik ya jangan kita hanya bercanda. Yang baik-baik aja kita ambil. Yang jelek tinggal. Yang jelek tinggal. Pokoknya kasihan dong nggak diajak. Sampai ketemu lagi di acara Sporsi UMKM episode berikutnya seputar parodi profesi. Karina Amoy. Terima kasih. Musik. Jogetnya. Kita lihat keluar sama-sama di sini. Hey. Thank you.
Ayo goyang demang, biar hati senang, pikiran pun tenang, kalau jadi hilang. Ayo goyang demang, biar hati senang, semua masalah jadi hilang. Ayo goyang demang, biar hati senang, pikiran pun tenang, kalau jadi hilang. Ayo goyang demang, biar hati senang, semua masalah jadi hilang. Hey! Rasanya putus cinta, sesaknya di dada.